Polisi mengungkap kronologi kasus babysitter yang menganiaya anak selebgram Agnia Punjabi. Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto mengungkap kronologi penganiayaan babysitter berinisial IPS 27 tahun terhadap anak selebgram Agnia Punjabi. Ia mengatakan, kejadian ini berawal di hari Kamis tanggal 28 Maret pukul 4.18 waktu Indonesia Barat dini hari, saat menjelang imsak di rumah orang tua korban di perumahan Bilangan Lowokwaru, Malang. Berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh. Ada memar bagian mata kiri dan kening bagian tengah atas, kata Budi, Sabtu tanggal 30 Maret. Saat itu kedua orang tua korban tengah berada di Jakarta. Kepada Agnia, IPS awalnya menyebut korban sakit akibat terjatuh hingga mengami mata bengkak. Namun orang tua korban tidak percaya begitu saja. Pada saat dikirim foto muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar, di mana suster dan korban berada, ujarnya. Terima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya, dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas curitan, cuman saya melihat susternya dengan perannya yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa. Beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hiruk-pikuk kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan mungkin hanya 1 kali. 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu, dan dia bilangnya itu adiknya yang menggigit karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena benar-benar diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil, benar-benar mungkin aku media lebih sudah tahu mungkin sedikit banyak di sosial media saya seperti itu. Ketika di ke media sosial Di Flor. di beberapa yang berkembang kan tidak ada. Disamarkan kan wajahnya kelihatan. Kenapa tidak disamarkan? Ya. Biar orang-orang tahu separah apa. Tapi kalau untuk di TikTok saya samarkan. Tapi kalau untuk di IG memang saya perjelas. Biar orang-orang tahu seberapa itu parah banget, Pak. Dan beliau ini punya anak juga. Dan perlu diketahui, biasanya kan suster begini tuh ke-trigger mungkin ada masalah dengan saya. Saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya, semuanya suster ini berperannya yang sangat-sangat amat baik, tapi ternyata manipulatif. Apa sebelumnya dia pernah cerita punya masalah pribadi? Tidak, dia tertutup orangnya. Awalnya bilangnya karena apa Mbak Anissa?
ini yang tidak make sense bilangnya karena dia nggak mau diobatin. Hanya itu. Jadi motifnya sampai sekarang masih didalami lagi sama pihak kepolisian. Apakah juga nanti akan ada tuntutan kepada agen penyalur tenaga kerja? Saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Nah ini memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Begitu Pak. Ya sudah memang sakit berarti Mbak. Kenapa? Mau diminum obat sudah sakit. Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Ya sudah memang sakit berarti Mbak. Kenapa? Mau diminum obat sudah sakit. Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Makanya beliau tahu saya mau pulang hari itu juga. Kalau nggak dikasih obat kan kelihatan mungkin, saya nggak ngerti ya, ini